Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang gak ingin hidupnya tenang dan berkecukupan? Cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk bisa menyenangkan orang yang kita sayang. Kali ini kita akan membahas salah satu bacaan zikir yang dimana kalau bacaan ini diamalkan maka akan didatangkan rizki dari arah manapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini berasal dari dua potongan surat At-Talaq. Sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang hanya diberikan kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Yang namanya kekasih, pasti pemberian itu sesuatu hal yang sangat spesial dari Allah. Manusia yang agung dan spesial ini telah dianugerahi ayat-ayat suci Al-Quran, yang dimana isi dari Al-Quran itu memiliki banyak keutamaan dan juga sebagai petunjuk bagi umat Islam. Salah satunya yaitu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar adalah bagian akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 dalam surat At-Talaq. Ayat ini dinamakan ayat 1000 dinar karena keutamaan khasiat ayat ini adalah bisa membuka pintu rezeki dari arah manapun. Jadi nggak perlu namanya pergi ke dukun untuk melariskan dagangan kita ataupun melancarkan pekerjaan kita. Selain musik, juga harta yang kita peroleh tidak akan berkah dunia akhirat. Cukup kalian amalkan zikir atau bacaan ini, maka apa yang kalian peroleh akan bermanfaat dunia akhirat. Selain itu, zikir 1000 dinar dapat memberikan pertolongan dari Allah agar diberi petunjuk jalan, inspirasi pekerjaan, rezeki yang tak diduga, dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupan. Dan inilah bacaan ayat 1000 dinar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Bacaan barusan bisa kalian amalkan dengan cara dibaca 3 kali setiap selesai setelah melaksanakan sholat wajib dengan istiqomah. Tentunya dibaca tulisan Arabnya saja ya. Mengenai dalil yang menyangkut tentang ayat 1000 dinar ini sebagai berikut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan bagian jalan keluar dari urusannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni dari arah yang tidak terbesit dalam hatinya. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepadaku Kahmas Ibnu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Salil dari Abu Zar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat ini. Hai Abu Zar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mereka akan diberi kecukupan. Abu Zar melanjutkan bahwa lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya hingga ia merasa ngantuk. Kemudian beliau bersabda, hai Abu Zar, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari Madinah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, dan aku akan menjadi salah seorang dari pelindung kota Mekah. Rasulullah SAW bertanya, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari kota Mekah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, yaitu ke negeri Syam dan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari negeri Syam? Aku menjawab, kalau begitu demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan hak, aku akan meletakkan pedangku dari pundakku. Rasulullah SAW bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Aku balik bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Rasulullah SAW menjawab, kamu tunduk patuh kepada pemimpinmu, sekalipun dia adalah seorang budak Habsyi atau hamba sahaya dari negeri Habsyah. Dari beberapa penjelasan dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dapat kita simpulkan bahwa ayat ini mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan ayat 1000 dinar. Pentingnya bertakwa kepada Allah.
Maksud dari bertakwa ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah juga harus dilandasi dengan hati ikhlas serta dilakukan sesuai syariat Islam dengan aliran mazhab yang dianutnya pula. Melakukan ibadah seperti sholat fardu juga termasuk dalam hal bertakwa karena melakukan hal yang disenangi oleh Allah. Sementara menjauhi larangannya ialah menjaga diri dari segala hal yang dilarang Allah. Allah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi yang bertakwa. Yang berarti bagi orang yang benar-benar bertakwa seperti yang telah dijelaskan, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya. Jadi tingkatkanlah ketakwaan kita, niscaya setiap permasalahan dalam hidup kita akan diberikan jalan keluar. Hadis Nabi yang menguatkan ayat ini yaitu dengan banyak beristighfar. Istighfar dapat mengurangi dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah juga sebagai cara seseorang untuk bertaubat. Jika telah bertaubat, maka hal selanjutnya adalah takwa. Jika kita telah mencapai takwa itu, maka akan kita perolehlah apa yang dimaksud dengan ayat ini. Allah memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi yang harus dipertegas adalah takwa. Maksud yang tidak disangka-sangka adalah melalui jalan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh orang yang bertakwa itu. Maka permasalahan mengenai rizki akan dituntaskan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Dalam hidupnya tidak akan kekurangan rizki karena Allah mencukupinya. Dosa menghalangi rezeki. Sebagaimana dijelaskan Nabi dalam hadisnya, secara logika perbuatan dosa bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Maka dari itu dosa dapat menghalangi kita dari rezeki. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Sesungguhnya seseorang tidak akan sanggup mencelakai kita kecuali telah ditetapkan oleh Allah kita akan dicelakai orang itu. Ini sebagai bukti bahwa Allah lah yang menetapkan segalanya, termasuk rezeki dan pertolongan untuk segala masalah yang kita hadapi. Maka dari itu Nabi berpesan untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan kata, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Waktu yang mustajab saat mengamalkan ayat 1000 dinar adalah setelah selesai sholat fardu. Di waktu subuh, artinya kita baru saja terbangun. Nah, di waktu itulah otak kita masih segar. Waktu terbangun dari tidur, jika digunakan baca doa afirmasi positif yang terkandung dalam arti ayat 1000 dinar mampu terserap dengan baik dalam pikiran kita. Sebab itulah ketika subuh setelah salam dianjurkan untuk membaca ayat ini beserta arti doanya. Ketika hendak berangkat kerja, dianjurkan membaca ayat 1000 dinar ini satu kali untuk memberikan inspirasi positif dalam pekerjaan kita, sehingga diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam bekerja. Setelah sholat hajat atau tahajud, di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab terkabulnya doa-doa, sehingga dianjurkan kita melakukan amalan ayat 1000 dinar ini di waktu tersebut, yaitu setelah sholat hajat atau tahajud. Waktu sahur. Waktu ini yaitu waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa. Ketika Ramadan tiba, Anda bisa mengamalkan ayat 1000 dinar ini karena di bulan puasa itulah waktu yang sangat baik terkabulnya segala doa. Ketika merasa susah dengan masalah finansial, ketika kalian merasa tertekan dengan kebutuhan yang mendesak ataupun masalah tentang hutang, dianjurkan membaca ayat 1000 dinar sebanyak 33 kali setiap hari. Insya Allah hati akan diberikan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan, serta diberikan jalan keluar secara tak terduga dalam menghadapi masalah finansial. Sebenarnya setiap masalah kita apapun itu Allah sudah memberitahu cara untuk mengatasinya. Tinggal kitanya mau atau tidak mengatasi masalah tersebut dengan cara yang sudah diberitahu oleh Allah.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.